Halo Mas Bro dan Mbak Sis, masih semangat buat jalani minggu ini? Masih dong. Makasih yang udah klik video ini dan jangan lupa subscribe and like video ini. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke, hari ini aku akan ngebahas tentang film zombie yang berjudul Resident Evil. Film ini menceritakan tentang sebuah virus yang telah dicuri dalam fasilitas rahasia bawah tanah yang disebut The Hive. Virus ini mengubah para staf yang bekerja di sana berubah menjadi zombie yang lapar dan melepaskan sebuah mutasi percobaan hewan yang sedang diuji coba. Film berdurasi 100 menit ini disutradarai oleh Paul Anderson dan dirilis pada tanggal 15 Maret 2002 di Amerika Serikat. Oke, daripada saya berbacot terlalu lama, kita langsung aja ke filmnya. Ini dia Resident Evil 1. Cerita berawal ketika ada seseorang yang memasukkan virus T ke dalam kotak dan membawanya keluar. Salah satu dari virus tersebut sengaja ia pecahkan wadahnya dan akhirnya menginfeksi seisi The Hive. Di tempat lain, Alice sadar dari tidurnya di kamar mandi. Saat sadar, ia lupa pada semuanya karena dia terkena amnesia. Ia lalu berpakaian dan melihat sebuah foto bahwa ia telah menikah. Lalu di jarinya ia melihat cincin pernikahan dengan tulisan dibuat oleh Umbrella Corporation. Tak lama berselang, Alice ditangkap oleh Matt Edison yang mengaku sebagai seorang polisi. Lalu datang pula pasukan Umbrella Corporation dan menangkap mereka berdua. Lalu mereka digiring masuk ke dalam sebuah kereta api. Saat kereta akan berangkat, pasukan tersebut menemukan seorang pria yang bernama Spence yang tengah pingsan di sisi kereta api. Kereta melanjutkan perjalanannya dan sampai ke pintu masuk The Hive. Dalam The Hive, tugas pasukan Umbrella tersebut adalah melumpuhkan sistem komputer yang mereka kenal dengan nama Red Queen atau Ratu Merah. Saat mereka mencari ruang kendali untuk mematikan sistem, mereka menemukan seorang wanita di dalam akuarium yang sudah terendam air dan mereka kira dia telah mati. Namun ternyata wanita itu masih hidup. Saat sedang menyusuri ruangan, Alice menemukan seekor makhluk aneh. Di sisi lain, Kaplan sedang berusaha membobol sistem keamanan dan pintu masuk ruang kontrol. Saat pintu pertama terbuka, 5 anggota Umbrella masuk ke suatu lorong penghubung. Namun tiba-tiba pintu pertama tertutup sendiri saat pintu utama masih tertutup. Ternyata sistem keamanan Red Queen secara otomatis mampu mendeteksi adanya bahaya. 5 anggota Umbrella terjebak di dalam lorong dan tiba-tiba laser dari sistem keamanan Red Queen aktif dan membunuh 5 anggota Umbrella. Setelah melihat 5 anggota telah tewas, Kaplan ingin menyerah. Namun, Alice meyakinkan Kaplan agar melanjutkan misi. Akhirnya Kaplan mau untuk melanjutkan dan Red Queen pun dinonaktifkan, namun belum secara permanen. Lalu muncul sebuah hologram Red Queen untuk menipu Kaplan dan Alice. Kaplan menjelaskan pada Alice apa tujuan hologram Red Queen diputar oleh sistem. Sedangkan Ryan, Spence, Matt yang sedang menunggu di ruangan lain untuk berjaga-jaga, tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu di dekat mereka. Ryan sebagai tentara cewek yang paling saya idolakan, mencari sumber suara tersebut dan tiba-tiba Ryan melihat seekor zombie yang dia kira adalah anggota The Hive yang masih selamat. Ryan pun diserang zombie tersebut. Beruntung Ryan diselamatkan oleh Kaplan dan semua zombie mulai berdatangan karena mendengar suara tembakan. Di ruangan lain, Alice diserang oleh anjing-anjing zombie.
Setelah berhasil melarikan diri dari para zombie, mereka menemukan sebuah lorong. Namun pada saat akan mencapai tempat yang aman, Kaplan tertarik zombie yang ada di bawah dan harus kembali ke seberang untuk tetap hidup. Awalnya Kaplan ingin menyerah dan bunuh diri, namun ia mengurungkan niatnya dan menyusul kelompok Ellis dari jalan lain. Di ruangan lain, Alice mulai mengingat The Hive dan dia tahu bahwa virus T ada penawarnya. Ternyata cairan hijau yang terdapat di awal film adalah cairan antivirus. Mereka segera menuju ruangan penyimpanan antivirus, tapi saat diperiksa antivirusnya sudah hilang dan ternyata orang yang menyebar virus T adalah Spence. Spence mengambil pistol yang ada di atas meja dan melarikan diri menuju kereta. Saat sedang menyuntikkan antivirus, Spence diserang Licker. Licker adalah makhluk aneh yang dilihat Alice saat mereka sedang menelusuri ruangan, dan akhirnya Spence tewas terbunuh Licker. Sementara Alice, Matt, dan Ryan masih terjebak dalam ruangan antivirus karena pintu keluar dirusak oleh Spence. Saat itulah Red Queen memberi penawaran. Jika ingin selamat, Alice harus membunuh Ryan. Bukannya membunuh Ryan, Alice justru menghancurkan Red Queen dan membuat ruangan mati total. Akhirnya, Kaplan menemukan kelompok Alice dan mereka langsung menuju kereta dan membawa antivirusnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Licker menyerang dan membunuh Kaplan serta mencakar Matt. Sementara Ryan telah berubah menjadi zombie. Alice akhirnya menembak mati Ryan, sementara Licker dibunuh dengan cara digoreskan tubuhnya ke kereta api. Tersisa Alice dan Matt dan mereka selamat sampai ke permukaan. Matt mulai berubah menjadi zombie akibat cakaran Licker. Saat itulah tiba-tiba beberapa ilmuwan Umbrella datang dan menangkap mereka. Salah satu pimpinannya melihat Matt dan berkata, "Aku ingin agar dia masuk dalam program Nemesis." Sementara Alice dijadikan kelinci percobaan untuk program virus T. Tak lama setelah itu, Alice tersadar dan saat ia keluar dari rumah sakit, ia melihat bahwa kota sudah porak-poranda dan sepi seperti kota mati. Alice lalu mengambil pistol dan film berakhir di adegan Alice tersebut, dengan tanda akan adanya kelanjutan dari film ini. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton bacotan aku dari awal sampai akhir. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pusing gue juga. Oke, intinya makasih aja udah nonton film ini ya. Udah nonton video ini, jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa like.